Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Farihatun dengan nomor NIM 060402200075, 2. Huri Isti'anah Zulfatul Ulia dengan nomor NIM 060202200039, dan Nuril Faizah Al-Mawardi dengan nomor NIM 060102200011. Diskusi kita pada kali ini berjudul Teknik dan Jenis Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian dan jenis supervisi pendidikan. Yang kedua, teknik-teknik supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. A. Pengertian dan jenis supervisi pendidikan. Teknik secara singkat dapat dimengerti sebagai suatu cara atau metode saat melakukan sesuatu hal tertentu. Teknik yang baik adalah teknik yang dijalankan secara terampil dan efisien. Sedangkan jika dikaji secara mendalam, teknik merupakan gagasan yang secara sadar dirancang untuk membantu dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan teknik, pekerjaan yang sulit akan terasa menjadi mudah, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi ringan, begitu pula pekerjaan yang lama akan terasa menjadi cepat. Seorang supervisor pendidikan diharuskan mampu memilih, menentukan teknik mana yang cocok digunakan dalam pembelajaran berlangsung, selaras dengan usaha meningkatkan program sekolah atau peningkatan mutu pendidikan. Supervisor dari Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah dapat menggunakan berbagai teknik supervisi pendidikan sesuai rancangan konsep yang tersedia. Dengan pemakaian teknik tersebut, penyelesaian proses atau tugas dikerjakan sesuai rencana dan spesifikasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan teknik yang digunakan. Teknik supervisi pendidikan tidak lain adalah cara yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga nantinya di akhir pembelajaran dapat dilakukan evaluasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan, ataupun dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung atau melalui media komunikasi. Dari penjelasan di atas dapat dipahami secara menyeluruh bahwa supervisi pendidikan adalah usaha seseorang supervisor dalam memberikan bantuan serta layanan kepada guru dan pegawai sekolah dalam melaksanakan tugas, kinerja, dan kewajibannya, supaya menjadi lebih profesional dalam melayani peserta didik sehingga nantinya tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Jenis-jenis supervisi pendidikan Islam diantaranya adalah yang pertama, supervisi akademik, merupakan aksi pengamatan supervisor terhadap masalah-masalah akademik, yaitu mengenai hal-hal yang sifatnya langsung berada dalam ranah lingkungan kegiatan pembelajaran pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, supervisi administrasi merupakan aksi pengamatan supervisor terhadap aspek administrasi
yang memiliki fungsi sebagai sarana-prasarana pendukung terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga merupakan aksi pengamatan supervisor terhadap aspek-aspek yang berada di ruang lingkup madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. B. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individual, berupa bantuan yang dilakukan secara mandiri oleh petugas supervisi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam supervisi juga bisa dikatakan perseorangan, akan tetapi bukan seorang. Maksudnya memberikan bantuan perseorangan individu. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik yang biasa digunakan secara bersama-sama oleh supervisor dengan mengumpulkan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Banyak orang juga memiliki masalah kelompok secara bersama, kemudian kami berikan pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. C. Penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. 1. Teknik supervisi yang bersifat individual. Salah satu teknik dalam supervisi yaitu teknik yang bersifat individu. Dalam penerapannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kunjungan kelas. Seorang pengawas atau kepala sekolah biasanya mengunjungi setiap kelas yang diajar oleh guru untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan realistis tentang proses belajar mengajar dari guru di kelas tersebut. B. Observasi kelas. Biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, observasi langsung, yaitu pengamatan langsung oleh seorang supervisor terhadap guru yang sedang mengajar di kelas. Yang kedua, observasi tidak langsung. Dalam hal ini, seorang supervisor dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan muridnya tidak mengetahui atau dengan alat seperti kamera yang memungkinkan untuk memantau jarak jauh. Yang ketiga, percakapan pribadi. Supervisor dan guru dapat bekerja secara individu untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan. Yang keempat, saling mengunjungi. Yang dimaksud dengan intervisi yaitu seorang guru dan guru yang lain saling mengunjungi dan bertemu untuk saling mendapatkan pengalaman di antara sama guru. Yang kelima, menilai diri sendiri. Salah satu teknik supervisi yang bersifat individual yaitu self-evaluation, yaitu teknik yang paling objektif tetapi sulit untuk dilakukan. Kemudian, teknik-teknik yang bersifat kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Nah, pertemuan orientasi ini merupakan pertemuan yang bertujuan untuk mengantar para guru, terutama guru-guru baru, dalam memasuki lingkungan kerja yang baru. Begitu pula mengantar guru-guru yang memangku jabatan baru dalam organisasi sekolah. Yang kedua, rapat guru. Salah satu teknik supervisi untuk meningkatkan kondisi belajar mengajar di sekolah dalam rapat guru yang dipimpin oleh supervisor
terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu dapat dibaca di makalah. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat, diskusi sebagai pertukaran pendapat. Yang kelima, workshop. Yang keenam, tukar-menukar pengalaman. Yang ketujuh, diskusi panel. Yang kedelapan, seminar. Yang kesembilan, simposium. Baik, itulah yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.